Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan dari Spirit Guide. Karena aku merasa banyak banget dari kalian yang butuh pesan dari Spirit Guide. Jadi ini adalah pesan spiritual untuk membantu jiwamu untuk memahami keadaan kamu seperti apa. Ini adalah fun reading juga, jadi untuk membooster energi positif. Jadi aku selalu menyisipkan energi positif setiap readingan yang aku buat. Untuk kalian yang mau claiming itu, nonton dari awal sampai akhir. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Kita langsung mulai aja. Ini adalah pesan dari Spirit Guide, pesan penting dari Spirit Guide untuk dirimu. Sorry people watch this video. Kalau yang aku lihat di sini, mungkin kalian suka baju warna putih atau pakaian yang berwarna putih. Kalian bisa gunakan itu karena pakaian warna putih memberikan energi positif untuk belakangan ini dan agak ke depan, kayak seminggu ke depan itu bakalan bring a lot of positive energy. Di sini ada activated earth, power places, ley line, trust where you live. Jadi ini dipercaya sama diri kamu sendiri pertama. Kedua, semesta akan mengarahkan kemana? Ke sebuah tempat, ke sebuah keadaan. Gitu, percaya akan apa yang kamu hadapin dan di mana kamu berada. There's a power places, artinya ada sebuah tempat atau sebuah lingkungan yang memberikan kamu energi positif dan membooster energi positif untuk dirimu dan membooster energi baik lah istilahnya. Jadi kamu akan lebih segar lagi, lebih sehat lagi, lebih senang lagi di tempat tersebut. Nikmatin momen tersebut. Di sini ada Earthhood, learning how to be human in the world but not of it. Belajar untuk menjadi manusia seutuhnya, yang bisa dibilang kita itu ketemu sama orang-orang itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba ya, maksudnya bukan sesuatu yang tidak ada artinya gitu. Kamu setiap ketemu sama seseorang pasti ada artinya. Pelajarin di situ, pelajaran berkoneksi sesama manusia. Dan di sini jadi manusia seutuh-utuhnya. Dan di sini ada your life is a canvas. Artist manifestation, creative accountability. Jadi kamu pun bisa memanifestasikan impian kamu dengan cara menggambarkan sesuatu. Bisa lewat pikiran atau bahkan secara harfiah ya, kayak kamu ngelukis gitu. Cuman di sini disarankan saat kamu manifestasi, curahkan manifestasi kamu ke sebuah karya gitu. Jadi aku contohnya ya, aku tuh biasanya buat vision board gitu. Aku bikin board, aku bikin vision aku seperti apa, aku tempelin gambar-gambar di situ. Kamu juga bisa ngelakuin itu, atau bahkan kamu bisa ngelukis atau menggambar. Kamu bisa menggambarkan kehidupan impian dirimu gitu, apa yang kamu pengen dapatkan. Dan di sini gunakan cara kreatif dalam memanifestasi. Jadi visual kamu itu sangat bisa digunakan untuk saat ini. Di sini ada trust the timing, trust the wave you came in on, there's not running out. Jadi percaya timingnya. Kita tuh nggak akan pernah kehabisan waktu. Setiap orang punya porsinya masing-masing. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Dan yang aku lihat di sini, untuk kalian yang terburu-buru tuh ngerasa kayak kok aku ketinggalan ya dari yang lain, sebenarnya enggak. Itu proses kamu. By the way, ini azan sekarang, aku pause dulu sejenak, nanti kita mulai lagi. Oke, kita lanjut. Lalu di sini ada Star Keeper, Cosmic Ancestors see the light by staying grounded. Jadi ini disarankan untuk banyak grounded, banyak meditasi, menelaah keadaan. Jadi kayak memproses apapun yang terjadi. Nanti kamu akan mendapatkan pesan atau mendapatkan guiding dari ancestor kamu, dari para leluhur, dan belajar lagi gitu, akar kamu dari mana gitu. Jadi ngobrol sama orang tua, ngobrol sama tetua di keluarga, pelajarin lagi where you came from, pelajarin lagi kamu datangnya dari mana gitu ya. Jadi kita kembali ke roots, kita kembali ke akar gitu. Nah, aku bakalan lihat lagi di sini, aku bakalan validasi ya dari tarotnya.
The spirit guide angel one power like I think it is so something goes to speak the truth. Give information and protection to such people who watch this video. Message from the spirit guide. Ada the Six of Cups. Ini ada memories masa lalu yang harus kamu datangin kembali. Istilahnya kita revisit lah gitu. Kita mengenang kembali sesuatu di masa lalu. Mungkin ada sesuatu di masa lalu kamu yang indah banget. Nah, itu bisa memberikan energi positif untuk sekarang kalau kamu ingat-ingat gitu. Atau bahkan ada sebuah tempat kenangan di masa lalu gitu. Kamu kembali lagi ke tempat tersebut, entah itu restoran, entah itu tempat bermain gitu. Atau bahkan tempat kamu sekolah dulu, itu bisa banyak memberikan kamu memori-memori yang kamu butuhkan gitu. Karena kalau dari energi The Six of Cups ini sesuatu yang sudah disimpan gitu. Ini memori dari masa lalu yang bisa memberikan kamu energi healing, energi penyembuh, dan memberikan jawaban dari semua pertanyaan yang kamu tanyakan sekarang gitu, yang ngeganceli hati. Let me see more. Kita lihat lagi di sini. Knight of Pentacle. Oke, di sini ada harta karun istilahnya. Orang-orang tuh sibuk nyari harta karun di mana-mana, sementara kamu udah punya harta karun kamu sendiri. Ini udah kamu bawa, udah kamu punya gitu. Nah, rezeki, harta itu bukan hanya konsepnya materi dan uang gitu, tapi yang namanya rezeki itu everything. Kita punya hubungan harmonis sama orang tua, atau kita punya hubungan harmonis sama teman-teman. Kita punya teman-teman yang baik, yang setia gitu. Itu juga jatuhnya sebagai rezeki gitu. Ini ada sesuatu yang sudah kamu punya nih dalam hidup. Ini udah ada, itu harta yang sangat berharga sudah ada. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia kan suka terlena nih sama hal-hal duniawi. Kita selalu mengejar konsep yang diarahkan sama ego kita gitu. Nah, ini diminta untuk gunakan hati dalam menentukan apa yang berharga untuk diri kamu, karena kamu sudah punya itu. Coba ditelaah lagi, coba dilihat lagi, renungkan kembali, meditasikan lagi apa yang sudah kamu punya selama ini yang harus memang kamu jaga, harus kamu sayangi gitu. Bisa saja hubungan sama keluarga, hubungan sama teman-teman, atau bahkan pekerjaan gitu. Jadi apapun itu yang memang sudah ada, itu adalah harta karun kamu. Semakin kamu apresiasi, semakin kamu mensyukuri, semakin kamu bangga dan cinta sama apa yang kamu punya, rezeki itu akan semakin banyak dan macam-macam jadi gitu. Nah, di sini ada the Knight of Swords. Knight of Swords itu biasanya ngomongin soal mood atau emotion yang tidak stabil. Untuk kalian yang mengalami hal tersebut, emosi kalian tidak stabil, hormonal kalian juga berantakan gitu. Nah, ini diminta untuk menelan bulat-bulat realita gitu. Itu adalah salah satu cara untuk kamu tidak terlalu cemas tentang apa yang ada di masa depan gitu. Kalau kamu lihat gambarnya, ini ada kesatria di atas kuda yang menelan pedang gitu. Ini artinya dia itu menerima realitanya gitu, agar dia tuh bisa menenangkan dirinya gitu. Bukan lagi untuk berperang sama dunia ini, melawan dunia ini, atau melawan takdir, tapi menerima takdir dan keadaan. Nah, di situ saat kita mampu untuk menerima, muncullah hal-hal yang akan lebih baik lagi gitu. Nah, yang aku lihat di sini kan ada dua kuda di sini. Sebenarnya arah kudanya sama-sama ke masa depan. Artinya semesta dan spirit guide kamu tuh sangat-sangat menjaga diri kamu dan mengarahkan kamu loh ke masa depan. Tapi kuasanya si spirit guide itu tidak sebanyak kuasa dirimu gitu. Karena yang mampu untuk bisa bergerak dan menggapai si mimpi kamu adalah sebenarnya diri kamu sendiri. Walaupun misalnya kamu dikasih tanda nih, tandanya bertubi-tubi, tapi kalau kamunya nggak mau lihat tanda tersebut, kalau kamunya nggak mengabaikan itu, ya sama aja gitu. Makanya jangan diabaikan. Saat hati sudah tergerak akan sesuatu, lakukan hal itu gitu. Bedakan hati sama ego ya. So, aku bakalan lihat lagi. Ini adalah message dari spirit guide.
Ada Paul definition, experience grace, share your gift with grace, wave of inspiration and love are coming to you. Untuk kalian terutama yang mencari cinta, itu akan otomatis hadir saat kamu benar-benar bisa mencurahkan bakat kamu gitu. Menemukan bakat lalu mencurahkan itu gitu, showing off to the world. Kamu pamerin ke siapa saja tentang bakatmu tersebut. Dan di sini gunakan bakat dirimu, gunakan kebiasaan yang memang sudah kamu punya itu untuk hidup gitu, untuk benar-benar menikmati kehidupan ini. Nanti rezeki cinta itu datangnya secara otomatis dan itu kayak bonus untuk diri kamu. Nah, yang aku lihat di sini kalau kamu pengen ngerasain sebuah kehidupan yang kamu impikan gitu, coba kulik lagi diri kamu gitu, gali lagi diri kamu lebih dalam lagi. Di sini ada Melchizedek, higher learning. You have learned from experience. More inner study is now required to further more progress. Yang tadi aku bilang, ini waktunya kamu untuk gali lagi di dalam diri kamu, gitu. Capek kalau kita belajar keluar terus istilahnya. Kita belajar cari orang gitu, atau kamu susah payah mencari seorang guru lah ibaratkan. Tapi kalau diri kamu sendiri tidak tahu kemampuan diri kamu, itu sama aja gitu. Tidak akan ada orang lain yang bisa mengarahkan atau memberitahu kamu gitu bakat kamu seperti apa kalau dari diri kamu tidak ada rasa percaya untuk menemukan itu. Nah, makanya di sini udah waktunya, kalau yang namanya higher learning itu bukan kita sekolah lagi, kuliah lagi ke S2, S3 gitu. Bukan hanya itu, tapi kita memahami diri kita. Kita pelajarin apa yang sudah terjadi dalam hidup kita gitu. Itu bisa saja kontemplasi, merenungkan keadaan, kita pikirin lagi apa yang terjadi gitu. Lalu aku bakalan lihat kini kamu ke depannya ada apa ya untuk hidupmu. What will happen to the people who watch this video in the future? What will happen in the future? Ada judgment. Ini kalau aku lihat dari judgment itu menandakan kamu akan menjalani takdir kamu, obviously. Cuman dari judgment sendiri kamu akhirnya jadi jujur sama diri sendiri, lalu menemukan cinta sejati. Kalau yang aku lihat the Two of Cups itu ngomongin soal partnership juga. Jadi kamu tidak akan ngerasa lonely, tidak akan ngerasa kesepian. Yang kamu rasa kosong sebenarnya kamu bisa isi sendiri, tapi nanti ada yang membantu gitu untuk mengisi hari-hari kamu. Karena dari Two of Cups itu ngomongin soal bertemu atau pertemuan yang sudah terorkestra sama semesta, sama yang di atas. Jadi ini tidak ada kebetulan pertemuannya. Nah, di sini lagi-lagi pertemuan. Cuman ada satu saran nih, kalau misalnya kamu bertemu sama seseorang beda banget gitu dari ekspektasi, jangan langsung ditolak. Coba dipahamin dulu kenapa kamu bertemu sama dia. Atau kamu punya perbedaan secara adat istiadat, atau perbedaan latar belakang, perbedaan background keluarga, perbedaan kasta, atau apapun itulah gitu. Jadi jangan langsung ditolak, jangan langsung dilihat perbedaannya, tapi dilihat mengapa kamu ketemu dia gitu. Apakah ada pesan di situ gitu. Karena yang aku lihat dari energi temuan sendiri, dia dihadirkan di dalam hidup kamu untuk kamu lebih bisa mengapresiasi diri sendiri atau menghargai diri sendiri dan menemukan cinta gitu. Kita lihat lagi ya. Di sini ada the strength. Yes, kedepannya you will find, kamu akan bertemu atau menemukan seseorang atau bersama sama seseorang yang punya rasa keamanan luar biasa, rasa kenyamanan yang luar biasa sama dirinya sendiri. Jadi full of confidence. Nah, dia akan mengajarkan kamu untuk lebih percaya diri lagi. Cuman dari the strength ini konsepnya gini. Contoh ini kayak kamu tahu ini kan, kayak cerita, aku sering banget nih cerita kayak gini, kayak Beauty and the Beast. Itu pada perbedaan secara sifat. Yang namanya Beauty itu pasti lemah lembut gitu, yang the Beast-nya pasti agak brutal gitu. Sama kayak sifat seseorang yang akan kamu temui, itu perbedaannya tuh jauh banget gitu, berbanding terbalik sama perasaan atau sama
kebiasaan kamu gitu. Nah, cara untuk kalian menjalani hidup juga beda banget. Contoh, misalnya kamu terbiasa untuk aktivitasnya di pagi hari, dia aktivitasnya di malam hari. Jadi ada opposite yang seperti itu loh. Jadi berseberangan. Tapi dia mampu untuk menaklukkan dirimu dan dia mampu untuk ditaklukkan oleh dirimu. Iya gak sih? Iya benar. Jadi bisa saling menaklukkan satu sama lain. Dia istilahnya dia bisa nurut nih sama kamu, atau kamu bisa nurut sama dia gitu. Yang aku lihat dari energi the strength itu sama-sama menjalani porsinya masing-masing. Istilahnya salah satu dari kalian melindungi, dia akan sangat melindungi gitu. Terus kamunya memberikan kenyamanan, kamu akan sangat mampu untuk menunjukkan sisi feminin atau sisi memberikan kenyamanan gitu. Ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik karena ini yang nonton banyak orang. Nah, contoh misalnya, kamu energinya feminin, selama ini kamu pakai energi maskulin untuk surviving di kehidupan, untuk bertahan di kehidupan. Nanti kamu akan ketemu sama sosok orang yang energi maskulin banget. Kamu tidak perlu lagi untuk memakai peran yang bukan peran kamu, gitu. Kamu akan benar-benar jadi sosok feminin seutuhnya. Sama, kalau kalian adalah maskulin, kamu terbiasa menggunakan intuisi atau kamu terbiasa gunain energi feminin, kamu pun akan ketemu sama sosok orang yang akan memberikan kamu kemampuan untuk memakai energi maskulin seutuh-utuhnya gitu. Jadi ini terbulak-balik ya. Jadi energinya tergantung dari energi kamu apa. Kamu harus tahu energi kamu apa. Nanti kalau misalnya aku tanya nih, kamu energinya feminin atau maskulin? Kamu harus bisa jawab. Silahkan komen di bawah kalau misalnya kamu udah tahu nih energi kamu apa. Ya siapa tahu bisa sharing. Dan kalau misalnya kamu nih punya banyak kata-kata mutiara atau bahkan ada cerita yang kamu mau sampaikan, silahkan komen di bawah. Biasanya tuh banyak banget pesan yang bisa menginspirasi orang lain. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Yang aku lihat kamu di sini ada energi Leo, ada energi Sagittarius, ada energi Pisces, ada juga energi Libra, Gemini, Aquarius, ada kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Atau kamu bisa berhubungan dengan energi tersebut. Di sini ada Two of Swords, ada Crossroad, sama ada The Three of Pentacles, ada excitement. Ada pertemuan yang bisa dicomblangin nih sama teman, atau misalnya ketemu karena ada pekerjaan gitu. Jadi ada pertemuan dengan seseorang yang memang ada yang menjembatani gitu. Nah, yang menjembatani itu bisa teman kamu atau bahkan pekerjaan kamu. Cuman kalau dari energi The Two of Swords ini, crossroad itu artinya kayak contoh ya, kita papasan sama seseorang. Nah, ini ada momen papasannya. Cuman dari energi Two of Swords, belajar untuk tidak bingung sama apa yang kamu mau. Nah, di sini ada banyak perayaan-perayaan ke depan sana. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye!